Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Boruto akhirnya berhasil menciptakan sebuah dimensi menggunakan kekuatan Jigannya. Dimensi itu dibuat dengan tujuan khusus, yaitu untuk menghadapi Shibai Otsutsuki. Tidak seperti dimensi biasa, dimensi yang diciptakan Boruto ini sangat berbahaya. Gravitasi di dalamnya begitu tinggi hingga siapapun yang masuk akan kesulitan untuk bergerak, bahkan melangkah satu langkah pun akan terasa sangat berat. Dimensi ini mengingatkan pada dimensi milik Kaguya di masa lalu, di mana ia pernah membawa Naruto dan para shinobi lainnya ke tempat yang serupa, hingga menyebabkan Obito tertusuk oleh serangan Tomogoroshi no Haikotsu. Namun dimensi milik Boruto kini jauh lebih luas dan lebih terstruktur. Bahkan lengkungannya mencapai hampir 70 derajat, sebuah pencapaian besar yang menunjukkan kemajuan Boruto dalam penguasaan dimensi ruang. Di sisi lain, diperlihatkan momen saat Boruto sedang berkomunikasi dengan Kashin Koji, untuk melaporkan perkembangan pembuatan dimensinya. Kashin yang saat itu berada di planet bumi, langsung menyampaikan kabar ini kepada Toneri. Dengan nada tenang dan yakin, Kashin berkata, "Toneri, berdasarkan laporan terakhir yang aku terima dari Boruto, dia telah berhasil membuat dimensinya seperti yang sudah kita rencanakan. Sekarang kita hanya perlu menunggu dia kembali bersama Shibai." Mendengar kabar itu, Toneri terlihat senang dan bangga. Ia mengangguk pelan lalu menjawab, "Sudah kuduga, Boruto pasti mampu menyelesaikannya. Kini harapan kita sepenuhnya ada di tangan Jigan milik Boruto." Setelah itu, cerita berlanjut dengan Boruto yang bersiap untuk masuk ke dalam dimensinya sendiri. Ia berdiri di depan semua orang dan berkata, "Aku akan segera masuk ke dalam dimensi ini. Kalian juga bisa ikut jika mau. Tapi jangan khawatir, meskipun gravitasi di dalam sana sangat kuat, aku bisa mengendalikan efeknya pada kalian." Mendengar itu, Mitsuki langsung menyatakan kesiapannya. Ia berkata, "Baik, aku ingin melihat seperti apa dimensi yang telah kamu buat, Boruto." Yang lain pun ikut setuju. Mereka semua percaya pada Boruto. Boruto kemudian berkata, "Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang." Ia membuka portal menggunakan karma birunya. Portal itu terbuka sangat lebar, cukup untuk membawa semua orang sekaligus ke dalam dimensi tersebut. Begitu mereka tiba, tempat itu terlihat sangat gelap dan penuh tekanan. Gravitasi yang tinggi tampak jelas mempengaruhi segala hal. Dinding-dindingnya dipenuhi oleh duri Tomogoroshi no Haikotsu yang sudah dipasang Boruto sebagai perangkap untuk Shibai. Boruto juga membuat tanahnya dari elemen lava. Ia merancangnya agar bisa berubah menjadi cairan panas kapan saja, dan bisa melahap musuh jika terjatuh di atasnya. Semua itu sudah dipersiapkan Boruto dengan sangat matang. Orochimaru yang melihatnya hanya bisa mengangguk pelan dan berkata, "Dimensi ini sangat sempurna. Kau memang punya bakat yang luar biasa, Boruto." Eida juga merasa kagum. Ia berkata dengan pelan, "Semua area di sini punya jebakan yang sudah disiapkan, ini luar biasa." Boruto kemudian menjelaskan, "Dimensi ini bukan hanya tempat biasa. Ini adalah medan pertempuran yang sudah kusiapkan untuk menghadapi Shibai Otsutsuki. Aku yakin, jika dia sampai masuk ke sini, dia tidak akan bisa keluar dengan selamat." Obito yang ada di sana ikut menimpali dengan semangat, "Rencana yang bagus, Boruto. Aku akan menghajarnya sampai dia tidak bisa berdiri lagi." Sarada terlihat sangat kaget dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia menatap Boruto dan berkata, "Boruto, aku benar-benar tidak menyangka kau bisa membuat tempat seperti ini, kau sangat serius." Boruto hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Semua ini berkat bantuan dan bimbingan dari Toneri. Tanpa dia, aku tidak akan bisa mencapai titik ini." Kemudian ia menambahkan, "Sekarang kita harus kembali ke planet bumi. Kita perlu membawa Shibai ke sini secepatnya." Eida mengangguk dan berkata, "Aku setuju. Aku sudah muak dengan Shibai. Dia sangat sulit untuk dikalahkan. Ini satu-satunya cara." Boruto kemudian mengaktifkan kembali karmanya dan membuka portal dimensi untuk kembali ke bumi. Obito sempat bertanya, "Boruto, kenapa kau menggunakan portal dari karma? Biasanya kau pakai teknik Hiraishin." Boruto menjawab, "Cakraku sudah mulai menipis. Aku sedang berhemat. Jadi, aku menggunakan karma dari kekuatan Momoshiki untuk membuka portal." Obito mengangguk paham, "Oh, begitu ya? Baiklah, ayo kita pulang." Mereka semua pun masuk ke portal itu untuk kembali ke planet bumi. Sementara itu, di bumi, Naruto dan Sasuke masih dalam kondisi dikepung oleh aliansi yang dikuasai Zeno.
Hanya Shikamaru yang sejauh ini berhasil disadarkan dari pengaruhnya. Ketika situasi semakin sulit, Sasuke tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia berkata, "Naruto, aku merasakan cakra Boruto." Dia semakin dekat ke sini. Naruto membalas, "Kau benar, Sasuke. Aku juga bisa merasakannya. Aku penasaran apa yang sudah dia lakukan selama ini." Tak lama kemudian, portal terbuka dan Boruto muncul bersama yang lainnya. Naruto tampak terkejut melihat putranya kembali setelah sekian lama. Sarada langsung berlari dan memeluk Sasuke. Ia berkata sambil menahan tangis, "Papa, apa kau baik-baik saja? Maafkan aku karena tidak bisa menyelamatkanmu dari segel Shibai." Sasuke mengusap kepala Sarada dan menjawab, "Tidak apa-apa. Lagi pula, Boruto yang sudah menyelamatkanmu dan semuanya dari segel itu." Ia kemudian menoleh ke arah Boruto dan bertanya, "Jadi benar kau yang menyelamatkan mereka dari segel Shibai?" Boruto mengangguk dan menjawab, "Ya, aku masuk ke dimensi tempat mereka disegel dan membawa semuanya keluar." Naruto kemudian bertanya, "Boruto, jika kau sampai ke sana, apakah kau menemukan informasi baru tentang Otsutsuki?" Boruto menjawab, "Tentu saja. Aku menemukan banyak hal yang tak terduga. Awalnya aku disuruh Toneri untuk membuat dimensi Jigan dengan gravitasi tinggi. Tujuannya adalah untuk menarik Shibai masuk agar lebih mudah dikalahkan karena gravitasi adalah kelemahannya. Aku sempat pergi ke dimensi Momoshiki untuk mengambil gulungan yang berisi tata cara membuat dimensi itu. Tapi saat sampai di sana, aku dihadang oleh 2 Otsutsuki." Wajah Naruto berubah cemas. Ia bertanya, "2 Otsutsuki? Lalu apa yang terjadi?" Boruto menjelaskan, "Mereka langsung mengenaliku sebagai pemilik Jigan. Katanya, Jigan adalah ancaman bagi para Otsutsuki. Salah satu dari mereka kembali ke planet asalnya untuk melaporkan keberadaanku. Sementara yang satu lagi, yang punya 2 Rinnegan, langsung menyerangku. Kami bertarung habis-habisan sampai akhirnya dia tewas setelah Momoshiki merasukiku dan menghabisinya." Sasuke mendesah dan berkata, "Ini tidak baik, berarti para Otsutsuki lainnya bisa saja datang ke sini dan mengancam nyawamu." Boruto mengangguk dan kemudian melanjutkan ceritanya. "Setelah itu, aku menemukan batu prasasti. Isinya menjelaskan bahwa para Otsutsuki memiliki takdir di masa depan yang penuh kehancuran. Mereka percaya seseorang pemilik Jigan akan menjadi penyebabnya. Tapi aku tidak tahu apakah itu aku atau Shibai. Yang jelas, mereka semua takut dengan masa depan itu." Setelah mendengar penjelasan dari Boruto, Naruto mulai merespons dengan wajah serius. Ia berkata pelan namun tegas, "Jadi masa depan yang akan datang tidak hanya berdampak pada kita saja ya, Boruto? Tapi juga pada seluruh klan Otsutsuki. Kalau benar yang akan menghancurkan mereka semua adalah kamu, itu berarti tugas kita sekarang adalah menjaga kamu sebaik mungkin sampai waktunya benar-benar tiba." Mendengar itu, Boruto mengangguk dan menjawab, "Benar, Ayah. Aku juga melihat sebuah tulisan di batu prasasti yang menyatakan bahwa nanti akan terjadi sebuah pertarungan besar antara pemilik mata Jougan dan para Otsutsuki. Karena penasaran, aku coba tanyakan soal itu ke Momoshiki. Dia bilang bahwa akulah yang akan menghancurkan seluruh Otsutsuki suatu hari nanti." Naruto dan Sasuke terlihat kaget saat mendengar pernyataan Boruto. Keduanya langsung saling pandang, menyadari bahwa ancaman besar akan datang menghampiri anak itu. Sasuke sempat bertanya dengan nada khawatir, "Apa kamu yakin, Boruto? Kalau seperti itu, berarti kamu akan jadi target utama para Otsutsuki?" Boruto mengangguk, lalu melanjutkan, "Aku masih punya satu informasi lagi yang belum sempat aku selidiki secara menyeluruh." Naruto pun menimpali, "Informasi apa lagi itu, Boruto? Coba ceritakan ke ayah." Boruto menarik napas dan berkata, "Saat aku melihat batu prasasti itu, aku menemukan satu gulungan tersembunyi di bawahnya. Gulungan itu berisi titik koordinat menuju dimensi lain. Aku ikuti arahannya dan sampai di sebuah tempat yang dikelilingi dinding tinggi. Di sana, terdapat ukiran wajah Kurama, Toneri, dan mata Jouganku sendiri. Saat aku melihat semua itu, aku merasa bingung dan belum memahami maknanya." Boruto kemudian menceritakan lebih lanjut, "Aku berjalan lebih dalam dan menemukan 4 anggota Otsutsuki sedang menyusun rencana. Mereka membicarakan tentang mengincar ayah, Kurama, Toneri, dan aku. Mereka tampaknya tidak hanya ingin menyerang, tapi juga punya tujuan besar." Mendengar itu, Sasuke mulai berkeringat dan menatap Boruto tajam. "Tunggu, Boruto. Kamu yakin mereka ingin mengincar Kurama dan Toneri juga?
Kalau begitu, tujuan mereka pasti terkait dengan pohon Shinju. Kurama adalah biju dengan cakra paling besar, jadi sangat mungkin mereka ingin memanennya. Sasuke lalu menggeleng pelan, tapi aku belum mengerti kenapa mereka juga ingin mengincar Toneri. Boruto menjawab, aku juga tidak tahu pasti. Tapi sepertinya mereka menganggap Toneri menyimpan sesuatu yang penting. Sekarang musuh kita bukan hanya Shibai atau Ego Jubi yang dipimpin Jura, tapi juga para Otsutsuki dari dimensi itu. Pertarungan besar akan segera dimulai. Naruto dan Sasuke terdiam. Mereka menatap langit yang mulai gelap. Naruto berkata dengan nada tenang namun penuh semangat, aku tidak tahu akan seperti apa masa depan kita nanti, Boruto. Tapi sebagai shinobi, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi dunia ini. Kita tidak boleh menyerah hanya karena banyak musuh berdatangan. Kita adalah shinobi yang memiliki tekad kuat. Tak lama setelah itu, Boruto memberitahu Naruto dan Sasuke tentang semua informasi yang ia dapatkan selama berada di luar planet. Naruto pun menanggapi dengan suara mantap, sekalipun ancaman datang silih berganti, semangat dan tekad kita sebagai shinobi tidak boleh padam. Kita akan hadapi mereka semua bersama-sama. Tiba-tiba, Obito muncul dan berjalan mendekat dengan Moderi Kudo yang menyala. Ia berkata, sepertinya kita perlu membagi tugas sekarang. Kalau kita menyerang Shibai secara langsung, para aliansi yang masih terpengaruh oleh Zeno pasti akan melindunginya. Aku khawatir kalau aku menyerang, seranganku malah bisa mengenai mereka. Boruto pun mengangguk, kamu benar, Paman Obito. Para aliansi masih belum sadar dan itu menyulitkan kita. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba Shikamaru muncul dan menggunakan jutsu bayangannya untuk menahan pergerakan Boruto. Boruto yang sudah menduga ini berkata pelan, aku sudah tahu para aliansi akan menyerangku karena aku kembali ke sini. Naruto langsung berdiri dan membela. Boruto, aku percaya padamu. Shikamaru mungkin sedang dalam pengaruh Zeno. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Shikamaru lalu berjalan mendekat dan menodongkan kunai ke leher Boruto. Ia berkata tajam, kemana saja kamu selama ini, Boruto? Aku tidak pernah melihatmu. Boruto tetap tenang, menatapnya dingin. Aku baru saja kembali dari menyelidiki para Otsutsuki dari dimensi lain. Dan sekarang kau menodongkan kunai ke leherku? Ia lanjut dengan suara dingin, lepaskan kunai itu sebelum aku patahkan tanganmu. Shikamaru menatap mata Boruto yang dingin, mulai meragukan dugaannya sendiri. Aku ingin tahu satu hal, kata Shikamaru, jika kamu benar-benar anak Naruto, buktikan sesuatu padaku. Boruto membuka bajunya dan memperlihatkan luka besar di dadanya. Kau lihat ini? Luka ini dari serangan Kawaki di masa lalu. Aku pernah mati karenanya. Dan kamu juga hampir mati saat Otsutsuki mencekikmu. Semua itu pernah kita lalui bersama. Shikamaru mulai ragu dan berpikir dalam hati. Kalau Shibai yang mati saat itu, kenapa tubuhnya tak memiliki luka seperti ini? Apa mungkin takdir mereka tertukar? Ia mulai paham bahwa Boruto berkata jujur. Namun Ino yang melihat mereka dari kejauhan langsung berteriak, Shikamaru, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali ke barisan. Dia itu musuh. Ino dan Sai datang menaiki burung tinta dan menarik Shikamaru mundur. Shikamaru berteriak, apa-apaan kalian ini? Ino membalas, kita tak bisa membiarkanmu mendekati Boruto. Dia adalah ancaman. Apa kau ingin mati? Shikamaru menatap Boruto dan berkata, maaf, Boruto. Aku percaya padamu, tapi dalam kondisi sekarang, kita tidak bisa bicara banyak. Sai pun segera membuat Shikamaru pingsan dengan racun ringan. Sai berdiri di depan para aliansi dan berteriak lantang, lihatlah, Boruto telah kembali. Sekarang kita harus lawan dia sampai akhir. Ingat perjuangan kita di Perang Dunia Shinobi keempat melawan Obito dan Madara? Sekarang mereka malah bersekutu dengan Boruto. Jangan biarkan tekad api kita padam hanya karena musuh di depan sangat kuat. Teriakan itu membuat semua aliansi bangkit semangat dan berteriak siap menyerang Boruto. Boruto menatap mereka dengan sedih, lalu berkata kepada Naruto, ayah, rasanya menyakitkan sekali. Mereka semua masih memiliki semangat shinobi yang besar, tapi semangat itu sekarang malah digunakan untuk melawanku, bukan bersama-sama melindungi dunia. Naruto menyentuh pundaknya dan berkata, tenang, Boruto. Akan selalu ada jalan keluar. Kita hanya perlu terus berjuang. Mitsuki dan Sarada datang mendekat dan memeluk Boruto. Mitsuki berkata, kau adalah matahariku, Boruto.
kau yang selalu membuatku terus bersinar. Aku akan bantu kau keluar dari semua ini. Tapi sebelum mereka sempat bicara lebih lanjut, Konohamaru tiba-tiba menyerang dengan Oda Marasengan. Boruto menghindar dan berteleportasi ke atas pohon menggunakan Hiraishin. Konohamaru mengejar, tapi Sasuke segera mengeluarkan besi hitam dari Rinnegan miliknya dan menyerang balik, membuat tubuh Konohamaru tertusuk di beberapa bagian. Dengan suara yang lemah dan napas tersengal, Konohamaru menatap Sasuke dan berkata, "Uchiha Sasuke, kau memang tidak berubah sejak dulu. Bagiku, kau tetap orang yang tidak bisa aku percaya sepenuhnya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu." Sementara itu, Boruto yang sedang bertahan di atas batang pohon menatap sekeliling dengan hati-hati. Ia membuka komunikasi dengan Kashin Koji melalui katanya dan berkata, "Koji, aku sudah kembali ke planet bumi. Sepertinya aku terpisah cukup jauh darimu. Saat ini aku sedang dikepung oleh pasukan aliansi. Bahkan ayah dan guru Sasuke pun ada di sini." Mendengar suara Boruto melalui katanya, Kashin Koji yang tengah bertarung melawan Shibai mengerutkan dahi. Dengan nada kesal, ia bergumam, "Sial, selalu saja ada gangguan di tengah pertarungan." Shibai Otsutsuki yang sedang berada tidak jauh darinya mendengar suara Kashin Koji dan mulai merenung dalam hati. "Oh, jadi Boruto sudah kembali ke planet ini. Kalau begitu, aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku harus segera menangkapnya dan menyerahkannya pada Jubi untuk dimakan. Buah cakra itu harus segera dibangkitkan." Dengan cepat, Shibai mengerahkan cakranya dan mencakar tanah, menciptakan sebuah celah hitam menyerupai sabuk. Tanpa ragu, ia melompat ke dalamnya dan langsung menghilang, berteleportasi ke arah Boruto. Dari kejauhan, Toneri Otsutsuki yang melihat kejadian itu berteriak, "Sial, dia menghilang." Dia kabur ke arah Boruto. Tak lama kemudian, Kashin Koji juga menyadari apa yang terjadi. Dengan wajah tegang, ia berkata melalui katanya, "Boruto, situasinya gawat. Shibai telah mendengar percakapan kita. Dia tahu kau sudah kembali ke sini. Dan sekarang dia sedang menuju ke tempatmu." Boruto mendengar pesan itu dan langsung mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Ia melompat turun dari pohon dan mengaktifkan Jogannya. "Aku harus bersiap-siap. Kalau dia muncul secara tiba-tiba, aku tidak boleh lengah," gumamnya dalam hati. Tak lama kemudian, ia menoleh ke arah ayahnya dan berkata dengan suara lantang, "Ayah, barusan Kashin Koji memberitahuku, Shibai sedang menuju ke sini. Kita harus bersiap-siap sekarang juga." Sementara itu, panel berpindah memperlihatkan Hagoromo dan Hamura yang sedang bertarung di langit melawan ribuan kloningan Shibai. Hagoromo yang merasakan sesuatu menghentikan gerakannya sejenak dan berkata, "Ibu, aku bisa merasakan cakra Boruto. Dia telah kembali ke planet ini. Sepertinya dia sudah selesai dengan urusannya di luar sana." Kaguya mendengar itu dan menjawab, "Bagus kalau dia sudah kembali. Tapi aku penasaran, kemana saja dia selama ini? Kenapa cakranya sempat menghilang?" Hamura, yang sedang berada di sisi Hagoromo, segera mengaktifkan Byakugannya untuk melacak keberadaan Boruto. Setelah beberapa detik, ia berkata, "Boruto saat ini berada di dekat hutan Konoha. Dia dikepung oleh pasukan aliansi, tapi sekarang dia sudah bersama Naruto dan Sasuke." Mendengar laporan itu, Kaguya menarik napas dalam dan berkata pelan, "Karena dia telah kembali, aku rasa ini waktu yang tepat untuk memberikannya kekuatan tambahan. Aku sudah lama mempersiapkan hal ini." Hagoromo menoleh dan bertanya, "Kekuatan seperti apa yang kau maksud, Ibu?" Kaguya menjelaskan dengan tenang, "Aku memiliki sebuah replika dari buah cakra. Buah ini bukan buah cakra asli, melainkan hasil gabungan dari cakraku sendiri dan cakra para Otsutsuki yang pernah aku ambil. Replika ini sudah kusimpan lama di dalam tubuhku. Jika Boruto memakannya, maka cakranya akan mengalami perubahan besar. Tidak hanya bertambah kuat, tapi juga berevolusi menjadi cakra yang tidak terbatas." Hamura mendengarkan penjelasan itu dengan penuh perhatian, lalu bertanya, "Kalau begitu, apakah penampilan fisik Boruto juga akan berubah setelah memakan replika itu?" Kaguya menggeleng pelan, "Tidak. Fisiknya akan tetap sama. Tidak akan ada perubahan pada tubuhnya. Yang berubah hanyalah cakranya, yang akan menjadi jauh lebih kuat dan tak terbatas. Karena replika ini sudah aku buat dengan sempurna." Setelah mendengar itu, Hamura bertanya lagi, "Kalau Boruto menerima kekuatan ini, apakah Momoshiki yang ada di dalam tubuhnya akan ikut lenyap?" Kaguya menjawab dengan nada yakin, "Tidak. Momoshiki tidak akan bisa musnah, karena dia sudah menjadi bagian dari jiwa Boruto.
mereka sekarang saling terhubung. Tapi dengan kekuatan tambahan ini, Boruto akan lebih mampu mengendalikan tubuhnya sendiri dan menekan pengaruh Momoshiki dengan kekuatan Jogannya. Terakhir, Hamura menatap langit dan berkata, "Kalau begitu, bagaimana dengan Shibai? Apakah kau yakin Boruto bisa mengalahkannya suatu saat nanti?" Kaguya menatap lurus ke depan dan menjawab, "Untuk saat ini, Shibai masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Tapi aku percaya pada Boruto. Aku menaruh harapan besar padanya. Suatu saat, dia pasti akan menemukan cara untuk mengalahkan Shibai Otsutsuki dan mengakhiri ancaman ini."